Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu fi anfusikum, innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Dewan Juri yang telah siap menilai melalui layar handphonenya. Yang saya hormati pemirsa dimanapun Anda berada. Sebelum jauh saya membedah tema rangkaian syukur atas nikmat, marilah kita niatkan menjadi amalan kita dalam tausiah kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, agar tidak melebar, tausiah kali ini saya batasi dengan tema integrasi nilai-nilai Islam dalam meningkatkan kecerdasan emosional mahasiswa, dengan seuntai judul Tingkat Keimanan Bani Adam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal mukadimah ini izinkan Ananda sedikit mengupas terkait maraknya kasus bunuh diri yang ada di Indonesia. Sejak bulan Januari sampai 18 Oktober 2023 tercatat sebanyak 876 kasus bunuh diri yang ada di Indonesia. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi min zalik. Sumber Databox 18 Oktober 2023. Sesungguhnya bunuh diri merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena bunuh diri merupakan perilaku yang membuktikan bahwa diri kita tidak percaya akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang mahasiswa, sudah sepatutnya kita menjadi pelopor untuk membantu menangani masalah psikologis satu ini, bukan malah ikut andil menjadi korban bunuh diri. Banyaknya remaja-remaja sekarang yang terlibat dalam kasus bunuh diri karena jauhnya diri dari agama. Banyak orang yang sudah meninggal merintih memohon kepada Allah untuk bisa dihidupkan kembali di dunia agar bisa melakukan amalan-amalan kebaikan. Sedangkan kita yang masih bebas menghirup udara gratisnya di dunia, kita malah menyia-nyiakannya, dan parahnya kita malah ingin bunuh diri. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi min zalik. Padahal dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang potongan ayatnya berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu fi anfusikum, innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah sangat sayang kepadamu. Quran surah An-Nisa ayat 29. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk membunuh diri kita. Allah saja menyayangi kita, Allah saja mencintai kita. Lalu mengapa kita ingin mengakhiri hidup kita? Semua masalah yang kita hadapi, semuanya sudah ada jawabannya dalam Islam. Jika kita emosi sambil berdiri, maka duduklah. Jika kita emosi sambil duduk, maka berbaringlah. Jika berbaring belum bisa meredakan emosi kita, maka berwuduklah. Jika berwuduk masih belum bisa menangani emosi kita, maka sholatlah. Sesungguhnya hanya mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadilah pemuda yang membawa perubahan zaman, bukan pemuda penghancur zaman. Jadilah pemuda yang tak
pemuda yang kuat mental dan intelektualnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati lingkaran kehidupan, banyak yang terekam oleh lensa mata kita. Ada siang, ada malam, ada timur, ada barat. Ada orang yang miskin mau makan saja susah. Ada orang yang kaya raya hidupnya selalu berfoya-foya. Ada orang yang soleh soleha, tidak sombong, suka menolong, rajin menabung, berbagi untung. Ada orang yang musyrik, sirik, senang bikin onar, bikin orang jadi gusar. Contoh-contoh tersebut adalah gambaran yang sering menjadi realita di tengah masyarakat kita. Dalam kehidupan ini kita terbagi dalam beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, wa minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Orang yang dilahirkan dalam keadaan beriman, hidupnya iman, dan menjelang ajal menjemput pun masih dalam keadaan beriman. Masya Allah, Allahu Akbar. Sungguh beruntung orang yang termasuk dalam golongan tersebut. Jika dia pemuda, tentulah pemuda yang memiliki budi pekerti, tidak suka berjudi, kebut-kebutan di jalan, teriping-teripingan. Tentulah pemuda yang rajin belajar, rajin bersedekah, dekat dengan masjid dan agama. Jika dia pemudi, tentulah pemudi yang memiliki harga diri, mutawarid busana muslimnya hingga auratnya tertutupi. Pakaiannya tidak full press body ala model masa kini, sampai nampak lekuk tubuhnya bagaikan permukaan geografi. Yang kedua, wa minhum man yuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu kafiron. Orang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, hidupnya kafir, hingga ajal menjemput pun masih juara bertahan dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min zalik. Bisa jadi di sini kelompoknya koruptor, provokator, maling motor, dan tortor yang lainnya. Hidup jauh dari ulama dan agama. Yang kaya sibuk dengan hartanya, yang miskin nunggu kaya dulu baru mau ibadah katanya. Yang tampan, gagah, hidung mancung, gigi mancung, sibuk dengan ketampanannya sampai diobral kemana-mana. Yang cantik, yang rambutnya bak ikal di mayang, sorot matanya bagaikan sinar laser dari Malaysia, lekuk pinggulnya bagaikan biola grup keroncong, badan tinggi semapai, kulit putih bersih, dan giginya kuning langsat. Pendek kata, cantik tiada tara, sibuk dengan kecantikannya, hingga tidak sholat, tidak puasa, dan tidak mau kenal agama, sampai ajal menjemputnya. Dari dua tingkatan tadi, semoga kita termasuk dalam tingkatan yang pertama dan jangan menjadi contoh tingkatan yang kedua. Oleh karena itu, mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di jalan Allah. Mari kita tingkatkan keislaman kita. Kita gali, kita kaji, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sampai akhir perjalanan hidup kita nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah mari bersama-sama kita mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye.